Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Alfadi Salsabila, NIM saya 20524072. Saya berasal dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas B. Di sini saya akan mereview buku tentang harmonisasi sains dan agama untuk memenuhi tugas mata kuliah harmonisasi sains dan agama yang diampu oleh Pak Mutamam. Jika sebelumnya saya mereview jurnal, kali ini saya akan mereview buku. Nah, buku yang akan saya review kali ini berjudul Saum Chemistry, atau jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti kimia puasa. Penulis buku ini Saum Chemistry yaitu Dr. Andes Haji Arifin Jahri. Nah, buku Saum Chemistry ini diterbitkan oleh Amzah dengan jumlah halaman 116 dan tahun terbit sekitar 2012. Namun setelahnya ada edisi cetakan ulang. Oke, langsung saja. Yang pertama, isi dan juga gagasan pokok dari buku Saum Chemistry. Jadi buku Saum Chemistry ini mencoba menjembatani antara pandangan keagamaan, puasa dalam Islam dengan penjelasan ilmiah, terutama aspek kimia, fisiologi, dan kesehatan tubuh terhadap aktivitas berpuasa. Jadi buku ini tuh akan menjelaskan puasa bukan hanya dilihat dari sains tapi juga dilihat dari agama. Dan juga beberapa poin utama yang akan dibahas. Yang pertama, penjelasan makna puasa dari perspektif agama dan nilai spiritualnya. Jadi buku ini akan membahas makna puasa dari perspektif agama dan juga spiritual, tidak hanya dari agamanya saja dan juga tidak hanya dari spiritualnya saja. Kemudian untuk poin yang selanjutnya akan menjelaskan tentang hubungan puasa dengan sistem biologis tubuh, yaitu pencernaan, metabolisme, kolesterol, detoksifikasi, proses penuaan, dan juga alergi. Untuk poin yang selanjutnya, buku ini memberikan tips praktis agar tubuh tetap sehat saat berpuasa. Kemudian cara menghindari bau mulut, menjaga energi, serta mengoptimalkan manfaat puasa untuk jasmani dan juga rohani. Jadi buku ini tuh selain menjelaskan puasa dari perspektif agama dan juga sains, tapi buku ini juga memberikan tips-tips kepada kita supaya bisa menjaga tubuh kita tetap sehat saat berpuasa. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, analisis hadis dan dasar-dasar agama sebagai pijakan bahwa puasa bukan sekedar ritual, tapi juga resep mujarab untuk keseimbangan fisik dan juga mental. Penulis buku ini berusaha agar buku ini tuh menjadi referensi bagi umat Islam yang ingin memahami apa yang terjadi pada tubuhnya ketika berpuasa, bukan hanya sekedar menjalankan tanpa pemahaman. Kemudian untuk kelebihan dari buku ini sendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama, interdisipliner. Jadi buku ini tuh nggak hanya berbicara dari segi agama, tapi juga mencoba menjelaskan aspek ilmiah di balik puasa. Jadi buku ini tuh cocok untuk pembaca yang ingin puasa plus sains, karena selain dari segi agama juga dijelaskan puasa dari segi sainsnya. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, kelebihan dari buku ini tuh ukurannya ringkas. Jadi dengan halaman 116, buku ini tuh relatif padat dan juga tidak terlalu berat untuk dibaca. Jadi itu cocok untuk bacaan tengah-tengah puasa atau pengantar. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, praktikal. Jadi ada beberapa bagian dari buku yang memberikan tips konkret agar puasa itu tetap sehat. Misalnya, supaya nggak bau mulut, gimana sih tipsnya yang bisa dilakukan? Dan juga misal gimana menjaga kesegaran tubuh saat berpuasa. Nah, buku ini tuh memberikan tips-tips tersebut. Jadi tips ini tuh bisa menjadi nilai tambah agar pembaca itu mungkin saja bisa langsung menerapkan. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, landasan agama sebagai pijakan.
Jadi kan puasa itu memang ibadah ya dalam Islam. Jadi ketika ada justifikasi ilmiah yang dipadukan dengan agama, buku ini tuh bisa menjadi jembatan keilmuan dan juga spiritual. Baik, tadi kita sudah membahas kelebihan-kelebihan dari buku Some Chemistry. Yang selanjutnya kita akan membahas kekurangan dalam buku Some Chemistry. Di sini juga ada beberapa poin yang bisa kita lihat. Poin yang pertama adalah kedalaman ilmiah terbatas. Jadi karena ruang yang terbatas, buku ini tuh nggak mengupas detail mekanisme molekuler atau penelitian terkini secara mendalam. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, keterbaruan data ilmiah. Kan buku ini diterbitkan tahun 2012 ya, atau edisi ulang beberapa tahun setelahnya. Nah, pengetahuan medis dan juga penelitian tentang puasa itu sudah banyak berkembang sejak saat itu, dan memungkinkan bahwa klaim di buku Some Chemistry belum ditinjau ulang dengan bukti terbaru karena buku ini terbitan 2012. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, kekurangan buku ini itu target halayak terbatas. Maksudnya di buku ini tuh lebih cocok untuk membaca yang memang sudah memiliki minat di bidang agama dan juga kesehatan. Jadi orang yang tidak tertarik pada aspek keagamaan itu akan kurang suka pada buku ini. Atau jika orang itu tuh hanya mencari buku yang kesehatan, maka dia akan kurang cocok di buku Some Chemistry ini. Karena buku Some Chemistry ini memadukan antara agama dan juga sains. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari review tadi, yang pertama itu secara keseluruhan ya, Some Chemistry itu buku yang menarik dan juga bermanfaat, terutama bagi pembaca Muslim yang ingin memahami bahwa puasa itu nggak semata-mata cuma sekedar ritual, tapi juga memiliki dampak yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Buku ini juga cocok sebagai pengantar atau referensi ringan untuk memotivasi pembaca agar menjalankan puasa dengan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik. Namun, pembaca yang mencari kajian medis ilmiah mendalam atau bukti terbaru harus melengkapinya dengan membaca buku atau artikel lain, buku artikel ilmiah yang modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.